Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu Tuhan Yesus hingga sampai dengan minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu berjalan bersama kami, Allah yang selalu menarik tangan kami, sehingga kami Tuhan tetap ada di jalan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau telah memilih kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak terang dan sebagai umat yang berkebenaran. Sebelum kami ibadah pada malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan buat kami yang melayani Kau pada malam hari ini. Kami worship Thee
Karena biarlah Tuhan nama-Mu, semua yang apa yang Tuhan telah kerjakan di hidup kami hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Kau pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Dipersilakan maju ke depan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Karena hanya takhta tertinggi adalah Engkau Tuhan, Raja kami, penembus kami, kekal untuk selamanya. Karena otoritas penuh dalam alam raya ini adalah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus atas Engkau. Siapkan hatimu dan hatiku mendengar firman pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sampaikan melalui hati. Biarlah Injil Tuhan yang diberitakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga boleh menganugerasi hati kita
supaya kami yang ada saat itu yang belum merasakan berkat yang indah pada malam ini. Syukur terima kasih Bapa berkati hamba-Mu yang memakai dari saluran berkat firman Tuhan yang bersendiri yang mengurapi menyatakan firman pada malam ini sehingga kami mendapat kekuatan yang baru. Syukur terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Selaku yang berkata ya, tahu ya kita yang ada ini tetap setia pada kita Tuhan. Ya kita tahu di mana sekarang ini musimnya bencana alam yang begitu luar biasa. Bukan saja di Indonesia, di seluruh muka bumi kita tahu banjir, ya angin topan dan ya gempa bumi, ya tanah ambles, ya semuanya dan memang itu sudah diterimakan Tuhan selama manusia akan menghadapi persoalan yang rumit yang menakutkan, tapi barang siapa yang minta Tuhan menjalankan firman-Nya dengan baik, mereka akan mendapatkan dunia. Tuhan selalu dalam Tuhan dan dalam malam ini kita langsung kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang tidak asing dan tentang dua pesan dasar dalam Matius 7 ayat 4 sampai 27 ya. 24 sampai 27 kami semua ini kita akan baca bersama-sama, kita dengarkan bersama-sama ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang
saudara Tuhan di sini yang ini firman ini ya sangat terkenal ya waktu Tuhan Yesus berkhotbah di mana Tuhan itu kalau khotbahnya itu ya sangat simpel dan mudah untuk dicerna ya di semua umat manusia biarpun orang yang tidak berpendidikan, orang yang berdarah tinggi, ya Tuhan selalu bisa menyampaikan yang bisa dikenal semua dan bisa dilakukan dengan baik. Ya sebenarnya karena Tuhan di sini melakukan firman Allah adalah satu-satunya di dalam kehidupan kita yang masih ada di atas bumi ini. Sebenarnya karena Tuhan kalau kita melihat ya di berita-berita televisi itu melihat ya sekarang bencana alam itu luar biasa. Ya di mana-mana banjir itu menakutkan sekali. Ya dan semua orang pada takut pada ya bingung mau lari kemana. Ya saya pun kalau itu kalau di dalam Matius 24 itu ya komitmen di akhir zaman semua itu akan terjadi. Cuma kita harus paham dan mengerti apa yang dikatakan Tuhan itu mari kita senantiasa kita ingat dan kita selalu ya melakukan firman Allah. Karena orang yang melakukan firman Allah itu akan mendapat pemeliharaan daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus ya. Karena firman Allah itu kalau kita lakukan, kita kerjakan dan kita praktekkan di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, ya di situ kalau firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka akan terjadi kuasa dan mujizat yang luar biasa. Ya, saya dikatakan Tuhan dari sini, ya Tuhan Yesus menghendaki agar kita melakukan apa yang difirmankan, bukan saja hanya ya senang mendengarnya, sebab orang yang hanya mau mendengar saja tanpa mau melakukannya dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ya, kita kan senang kalau disebut bodoh. Sudah mengingatkan karena orang yang disebut bodoh itu dengan kita sebagai anak Tuhan jangan sampai mengeluarkan kata-kata ya kepada saudara kita, kepada teman kita, kemanapun dengan kerja atau bisnis kita, jangan sampai keluar kata-kata yang mengatakan bodoh itu tidak disenangi semua orang. Ya selama saya menjadi ya bekerja di salah perusahaan ya di waktu itu kurang lebih 20 tahun yang mendidik anak ya anak buah saya itu ada satu pabrik itu 35 ya 35 yang satu pabrik juga 30 jadi ada 65 saya sebagai kepala apa maintenance jadi saya harus bertanggung jawab saya pada pimpinan dan saya mendidik mereka itu tidak pernah keluar kata-kata bodoh goblok tidak pernah ya saya karena tahu firman Tuhan itu sangat yang penting dalam kehidupan kita untuk membimbing orang-orang yang kurang berpengalaman. Jadi saya selalu membagikan pengalaman-pengalaman saya di dalam segala bidang apapun ya di dalam pertimbangan itu macam-macam ya semua ada listrik ya ada ini kelas buku untuk terus belum juga macam-macam dari saya selalu membimbing mereka itu mengajari dengan sabar dan kalau mereka itu tak bisa kurang mengerti saya ini nanti saya bicara kedua saya arahkan ya dan saya kasih tahu ini ya kalau dia sudah pintar sudah mengerti sudah paham mengalami pekerjaan saya bilang kamu coba melamar di tempat lain cari kerjanya bisa kamu punya pengalaman seperti ini sangat dibutuhkan ya dan saya tuh memang ya dan saya senang kalau anak buah saya berhasil itu senang ya ada saya anak buah saya satu itu ya di Bupakis kampung itu namanya Pak Anggono jadi Bupakis itu ada yang kenal namanya Pak Anggono sekarang anaknya jadi polisi ya sekarang itu saya paham tidak punya penyakit ayam jadi kalau kerja itu betul listrik di atas itu kalau umat teman-teman
semuanya itu sudah tahu, sudah mengerti. Biar mau biar sih di anu itu atau sih turun loh biar sih nanti dulu ya disiapkan wortel kayak apa. Sering ya jadi sering aja kamu kalau semuanya pikirannya terganggu kuat saudara dan saya sudah paham saya mengerti ya tetap saya jaga saya begini terus saya bilang jangan begitu sejak orang yang sering mengganggu ini dan saya tidak pernah mengucapkan dosa saya ini kalau memang kesenangan saya lebih baik saya yang dipecat ya selalu saya bilang kamu selalu membela anak buah aku. Ya memang harus pikiran gitu membela anak buah, jangan menyalahkan. Ya, saya mencintai dalam Tuhan dan saya selalu senang kalau anak buah saya bekerja, ya, dan selalu kerjanya juga yang tidak sembarangan. Ya, kalau sudah kerja sana, betul ini, ya, masuk berangkat, tidak lalu dulu apa ini, tunggu apa alasan. Tapi saya saya di TV, teman saya orang kerja, ya. Dia itu ya habis lulus dari ITS ya teknisi ya dan di situ dia melamar tempat saya itu kebetulan di situ itu nggak ada lowongan tapi saya ya kasihan ya teman saya itu karena kerja ya saya bikin ya pengajuan untuk penambahan tenaga baru ya karena mesin-mesin itu ya setelah mesin banyak jurusan nanti yang waktu liburan orang yang kebetulan ini ada lulusan dari ITS pada teknik mesin ya satu dan terus saya langsung ngasih ya langsung saya terima tapi setelah itu yang saya Tuhan diterima dia juga Tuhan saudara ya apa sampai baru 3 bulan dia membuat saya itu saya betul kerja itu tidak menghargai ilmu yang baik jam kerja tidur sembunyi tidur di sela-sela yang mesin yang nggak rusak bukan di gudang itu di situ tidur sampai subuh ya dengan anak saya itu masih terus lapor mas anak buah itu tak usah dipakai terus itu sampai cek di internet itu dia di sana dia sedang tidur ya sedang langsung saya ya gimana lagi ya sudah dibantu dapat kerja supaya dia kerja dengan baik tapi mereka tidak menjalankan dengan baik tambah malah itu yang tidur dia sampai ngorok-ngorok jadi kalau itu orang ada suara saya nggak mendengar ya itu saya bilang lebih kamu mengundurkan diri ya dari kerjaan di tempat lain saya bilang itu langsung dia Mas saya minta maaf selama ini saya tidak bekerja dengan baik ya kamu tersendiri dong teman-teman itu ini pada ini ya teman bekerja kamu sembunyi itu kan gak baik kamu juga anak kamu itu dia yang baik ya akhirnya dia mengundurkan diri dan ya, saya tanya bos kenapa kok dia mengundurkan diri saya pernah senang dia itu kerjanya nggak sadar malas ya tapi alasan saya dan selalu karena di situ saya selalu merasakan Tuhan itu baik ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam melakukan firman Tuhan Tuhan itu memberikan yang terbaik hikmatnya itu luar biasa saudara dan di sini supaya kita tidak mau disebut orang yang bodoh karena orang itu ya tidak enak dengan telinga dengan hidup kita pada kita bisa ada manusia itu diberikan hikmat dari Allah yang luar biasa jadi kita harus memanfaatkan dengan baik dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita merasakan dekat yang dari Allah kita yang di sini dikatakan karena itu marilah kita mau taat kepada firman Allah kita melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh kita tak pernah merasa takut atau khawatir dalam kehidupan kita sebab firman itulah yang akan menguatkan hidup kita dan karena firman itu luar biasa karena firman itu yang membuat kita itu semakin merasakan
cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya punya Tuhan di sini. Ya, bila sedang menghadapi macam-macam kesusahan hidup ini, ya kita tahu firman itu adalah pegangan atau pedoman di dalam hidup kita. Hidup kita di dunia ini memerlukan firman Allah, dan firman yang kita dengar kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka segala kehidupan kita sehari-hari Tuhan pasti akan memberkati. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan selalu mengirimkan hal-hal yang luar biasa yang tidak kita kenal, orang yang tidak kenal atau datang. Ini Pak, ada bantuan dari ini. Oh ya, terima kasih. Ya, berarti Tuhan itu luar biasa bisa memberkati orang lain yang tidak seiman. Ya, selalu yang tergantung di sini. Ya, bencana-bencana alam yang melanda seluruh dunia ini, kita tahu. Ya, kita di Surabaya ini belum pernah mengalami bencana yang luar biasa itu, ya, seperti air bah. Ya, saya pada tahun 1984 ya, saya di Palu itu dengan almarhum Bapak Priaman itu. Ya, kebetulan saya ini tinggal di Mes. Ya, Priaman tinggal di Mes di gudang, ya, dengan pabrik. Di belakangnya pabrik itu ada mes, ya, ada 24 mes di bawah itu pabrik. Di lantai itu ada mes juga. Dan di situ selalu pas malam minggu, bersih malam minggu saudara, nggak ada hujan, nggak ada angin. Kalau tahu air itu datang dari atas, yang jam pabrik di tempat saya bekerja itu, ya. Jadi batu besar-besar itu dibawa dengan lumpur-lumpur itu turun sampai pinggir laut itu. Tapi laut itu masih itu apa? Orang panen berapa orang rumah itu habis diterjang, ya, batu dan pasir itu. Dan saya punya Tuhan di situ, dan beban satu bayi yang ditemukan, ya, karena dari mes ini ke belakangnya ini sudah laut, jadi masuk ke laut, ya, dicari ketemu. Ya, saya waktu itu juga, ya, almarhum Pak Yaman ini ada di mes di belakangnya pabrik, jadi banjir dari pabrik dari belakang itu turun itu masih tidak terjang. Dia cuma dilewati depan dan belakang, dan batu besar-besar kayu itu luar biasa saya. Dari gudang itu tingginya 7 meter, tinggal 1 meter. Dan di mesin itu nggak kelihatan, pasir batu. Ya, saya punya Tuhan, dan di situ, ya, saya bilang ini bencana model apa ini? Ya, saya punya Tuhan, ya. Kalau bencana itu bukan model apa, yang model seperti ini. Kalau kita itu, ya, sudah mengalami seperti ini, ya, kita menakutkan. Dan saya tanya-tanya orang-orang yang di kampung, orang yang tua-tua itu, yang di desa-desa, saya tanyakan, kok bisa ya bencana seperti itu? Langsung dia bilang, Pak, setiap 20 tahun di situ itu lewatnya tanah longsor. Jadi air bah dari atas gunung itu mesti itu. Jadi dulu orang di situ itu, ya, salah. Orang yang tidak tahu di situ. Ya, saya dan saya punya orang di situ. Ya, kita minta bantuan, ya, dari Angkatan Darat, dari kepolisian. Ya, setiap hari sampai 1 minggu di balik bersih. Ya, kita silakan water, pintu untuk membersihkan dalamnya itu. Aduh, luar biasa, saya menakutkan. Ya, dan saya itu masalah yang seperti itu, dan sekarang ini masalahnya bukan aja. Ya, rumah yang bagus dibangun bertahun-tahun cuma 1 hari langsung ambil sebilang. Ya, di Jawa Barat itu banyak hal seperti itu. Ya, di kota-kota di mana, bukan di Indonesia saja, di seluruh Amerika itu negara yang maju, yang teknologinya luar biasa. Ya, kalau Allah sudah menghubungnya, ya, tak bisa diatasi. Ya, bencana itu Allah itu bisa menghubung suatu waktu. Kalau kita tidak melakukan firman Allah dengan benar dan mentaati dan melakukan dengan baik, ya, sekali waktu memang Tuhan itu ada tenggang waktunya.
dia diberi kesempatan untuk bertobat, untuk menjauhkan dari segala perbuatan dosa supaya tidak mengalami hal-hal bencana yang menakutkan. Di sini Tuhan sudah membuka di seluruh muka bumi ini banyak masalah problem. Manusia ini bukan bertambah baik, tapi bertambah jahat dan seakan-akan yang merusak gambarnya Allah yang ada di dalam kehidupan manusia, dan manusia hidup seenaknya sendiri. Yang dia itu di mana-mana di seluruh dunia itu banyak orang yang nggak pakai baju di pinggir pantai, kelihatan dia mau dimasukkan di buku, macam-macam orang. Dan di situ artinya orang-orang dimanapun terjadi bencana yang luar biasa. Dan selanjutnya dalam di sini kita tahu bahwa memang kita harus mengerti dan memahami bahwa firman Tuhan itu harus didengar dan dilakukan dengan baik. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di situ bangsa Mesir itu selalu bersungguh-sungguh tidak mentaati firman Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan bencana segala macam di dalam kehidupan. Tidak sedikit yang meninggal karena di situ dia selalu tidak mentaati firman Tuhan, tidak melakukan yang baik. Dia waktu firman Tuhan dikerjakan, dia mau dengar dan melakukan, tapi kenyataannya tidak. Mereka menjauhi segala kebenaran firman Tuhan. Dan selalu kita tahu contoh yang baik yaitu dalam Kejadian 21 sampai 19 itu Abraham, bapaknya segala orang yang beriman. Bapak Abraham itu selalu taat dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada Bapak Abraham untuk mengorbankan anaknya, mereka mentaati dan melakukan, tidak segan-segan dia langsung dibawa. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti kecintaan atau kesungguhan Bapak Abraham. Akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Akhirnya Bapak Abraham itu diberkati dengan luar biasa, dari berkat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini sampai hari ini. Tapi manusia sekarang sudah beda, sudah menjalani jalan yang salah, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Kita lihat Bapak Abraham ini dengan luar biasa diberkati semua keturunannya dengan seperti pasir di laut, seperti berbagai hal yang luar biasa. Semua apapun di dalam kehidupan Bapak Abraham itu luar biasa, tidak dengan banyak, sehingga mereka sampai merasakan sukacita yang luar biasa. Dan selalu dalam Tuhan di sini kita ini supaya kita juga berani bertindak seperti Bapak Abraham yang melakukan firman dengan sepenuh hati, yang melakukan firman sepenuh hati. Jadi kita jangan ragu-ragu, jangan takut, di mana kita masuk di dalam pas yang terakhir ini, hari-hari yang terakhir. Kita tahu Tuhan ini sudah hampir datang untuk menjemput kita. Jadi Tuhan akan memilih setiap anak-anaknya yang setia yang melakukan firman Allah. Mereka sudah ada tempat yang berbeda yang disediakan di surga yang kekal. Dan saudara yang berada di sini melakukan firman-Nya. Kalau kita melakukan firman-Nya di sini, Tuhan Yesus berkata bahwa apabila kita melakukan firman-Nya, rumah kita tidak akan rubuh meskipun dilanda oleh angin, hujan, banjir, rumah kehidupan rohani kita. Jika kita mengandalkan Tuhan dan berdiri di atas firman-Nya, maka kita akan tetap kuat. Tetap kuat karena kita tahu firman Tuhan itu Allah diberikan kepada manusia, tetap berpegang teguh di dalam firman-Nya supaya tidak mengalami perkara-perkara yang menakutkan. Di sini kita tahu ini bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Di sini kita
firman yang maka kita akan tetap kuat, tak tergoyahkan sekali banyak persoalan bagaikan angin hujan banjir yang melanda kehidupan kita. Yang kita sekarang tahu kita harus berubah, harus mengerti mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu harus kita hormati, kita kasihi, kita doakan supaya mereka tetap dipakai Tuhan untuk selama-lamanya, untuk mengingatkan kita supaya kita tidak salah, tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tugas hamba Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu bahwa saat ini di kota Surabaya ini digemparkan gereja-gereja besar yang saling rebutan, saling koyokan masalah duit. Jadi kita tahu orang tua lawan mantu pada sama-sama satu gereja, satu iman di dalam Tuhan. Jadi kita harus mengerti, memang kita harus paham, jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita doakan supaya mereka tidak salah di dalam menjalankan firman Tuhan atau tugas di dalam melayani Tuhan. Selagi dengan Tuhan, dan di sini kita katakan bahwa kita melanda kehidupan kita. Jadi kita tahu bahwa hidup ini harus menjalani firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita bisa berusaha sebaik mungkin, jangan sampai ada perselisihan atau pertengkaran satu dengan yang lain. Yang mari kita saling menghormati, saling menyayangi, saling memberikan dukungan supaya kita tetap kuat dalam kita memilih Tuhan. Saya minta kita, kalau kita seperti itu, anak kita lakukan, jangan sampai tunggu kita dipanggil Tuhan, nanti tidak bisa melakukan. Nanti sekarang kita masih hidup, masih punya napas, nanti kita melakukan firman Allah dengan sebaik mungkin, menjauhi yang melakukan yang baik. Itulah yang akan membawa di dalam kehidupan kita dengan tidak di dalam Tuhan. Kalau melihat di dalam Yakub 1 ayat 22 sampai 25 di situ, kita tahu kita ini semua laki perempuan pasti punya cermin di rumahnya. Kalau kita mau pergi, mau kemana, mau kita mau apa, kita mesti menghadap ke cermin, melihat muka kita, kekurangan apa, ini itu mungkin alisnya kurang baik atau kurang beko. Saya sering kali mengganggu istri saya juga bilang, hati-hati masang alis itu keliru nanti enggak. Kayak itu ulah naga itu, alisnya belum. Saya punya kata dari istri saya, sumpah itu 1 juta. Kalau aku bingung apa? Saya punya kata memang kita. Kalau kita biasanya menghadapi cermin, kita tahu kekurangan kita. Kalau kita sudah pergi dari cermin itu, kita lupa bagaimana lupa kita. Itulah dari yayasan dari firman Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, tapi kita menjadi orang yang selalu ingat dan selalu taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah cermin kehidupan kita. Jadi kita tahu apa yang kurang, apa yang tidak betul. Melalui firman Tuhan itu akan membetulkan dengan baik. Dan akhirnya kalau kita sudah betul baik, kita selalu bisa memuliakan Allah dengan baik. Dan sedang mengingatkan kita harus memahami dalam hidup ini. Kita ini Tuhan, kita ini hidup di dunia ini terlunta-lunta, mengalami kekurangan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Pada Tuhan itu selalu ingin, selalu memberkati kita. Cuma kita satu hal yang harus kita pahami, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Kalau di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 di situ mengenai berkat. Jadi orang yang melakukan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu selalu diberkati. Semua
apapun dalam kehidupan di dunia ini dia diberkati. Tetapi kalau mereka tidak melakukan, tidak menaati, maka kutuk yang datang menimpa orang itu. Ya, dan ini kita paham dan kita mengerti bahwa dalam Quran 28 itu, 12 itu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan supaya kita paham. Jangan takut yang mungkin saat ini kita yang belum dapat bekerja, dapat job lain, usaha kita mengalami apapun, sedang jangan takut. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan dengan sebaik mungkin supaya kalian ada satu perubahan yang luar biasa di dalam hidup ini. Ya, secara dalam Tuhan, yang selama saya sakit, saya tidak bekerja, ya, saya tinggal di rumah, yang tidak pernah, ya, kemana-mana, pagi olahraga, ya, bersih-bersih rumah, ya, semua pekerjaan di rumah itu saya kerjakan dengan baik, bukan dengan sungguh-sungguh. Oh, ini enggak, tapi saya senang. Biarpun saya, ya, cuci yang mesin cuci tidak masuk banget itu. Ya, senangnya apa? Kalau mesin cuci baju-baju anak saya itu, ya, saya pasti mendapat rezeki. Ya, rezekinya apa? Ya, kedua putri saya itu mesti di kantongi itu ada uang pengumuman. Ya, ada 5.000, ada 10.000, ada kalau sudah 50.000, saya beri ngambil saya tahu uang di kantong itu 50.000, ada yang 100.000, sampai ada 2.000, ada sampai 300.000. Ya, saya kembalikan, saya kembali kepada saya ini uang jangan sampai lupa kalau naruh uang itu. Ya, kalau ya biasanya saya yang nomor 2 ini, ya sudah apa pakai aja nanti kuliah apa. Nah, senang kalau istri saya kedua, kali yang pertama itu jangan bang, itu bangnya teman saya itu mungkin saya lupa ya kalau saya itu yang nomor 1 itu sering saya dibujui ya, uangnya sendiri yang uangnya teman sekali waktu dia itu dibujuk gimana ya, jaketnya yang ada uangnya itu ketinggalan dan hilang ya, dia bilang kemarin saya itu harus dari beberapa tahun mencatat ini di sini ya, makanya kamu jangan bawa apa ini ya, orang tua itu selalu mengingatkan anak supaya jadi anak yang baik yang suka membantu orang lain, jangan dia pelit, jangan ya sembrono di dalam hidup ini, harus ditaati semua apa yang Allah bilang, harus dijalankan dengan baik. Supaya itu akan membawa kamu jadi berkat bagi orang lain. Dan saya pilih dalam Tuhan, ya saya terus terang saja ya, biarpun uang apapun, saya nggak ada uang, ya saya tidak pernah mengambil dari dompet atau tas anak saya, ya saya itu bisa naruh tas di dompet itu tidak itu, ya uang itu banyak sampai ya ratusan ribu ditaruh tas itu, saya tidak berani untuk ya saya tidak berani mengambil ya, dari saya kalau perlu saya minta, saya ada untuk beli TV utama ya, kasih uang yang untuk beli tahu TV ya, saya karena saya tahu TV makan tidak mau teman tahu TV ya, kadang-kadang ya kalau saya mengajak makan di luar terus nggak usah kamu nanti habis uang lain, kita makan yang sederhana yang bisa ya yang bisa dibeli di sini ya. Saya pilih kerana dari situ setiap hari saya merasakan luar biasa. Dan kemarin ya saya ya dapat telepon dari adik saya, anak saya ini sekarang bawa anaknya ke Brunei, tinggal di Brunei. Anaknya beli di Brunei, beli rumah di Brunei, dan saya mau menetap di Brunei. Tapi ya dia bilang ya kalau dia panggil saya pecah, dia manggil cak, ya itu ini dipakai transfer uangnya kasih pihaknya dari sistem. Saya bilang terima kasih banyak ya, terima kasih banyak ya, saya bilang gitu ya, nanti punya nomor rekening
enggak bangunan baru yang berbangun waktu sudah tak tutup dengan atau bangku. Ya terus dia kemana? Ke anak saya mau perginya, ya tak kasih nomor rekening saya, ya. Dan saudara yang adik saya itu selalu memperhatikan saya. Ya, setiap bulan itu saya diberikan jatah untuk kerja. Ya, jadi saya selalu bersyukur dan berterima kasih. Ya, biar itu membawa dalam kehidupan saya nantiasa yang merasakan bahagia hidup ini. Ya, biarpun beratnya, ya celengan, tak punya tabungan, yang penting itu kita setiap hari tidak kekurangan dan kita selalu makan 3 kali. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara Tuhan, itu sangat indah sekali. Ya, kadang-kadang dikirimi beras dari Jombang, ya sampai 30, 50 kilo. Ya, berasnya itu saya senang. Ya, karena berasnya itu sampai ya 2 malam, 2 hari itu ya tidak rusak. Ya, ternyata itu dia bilang itu berasanya pakai pupuk organik. Ada yang mau bisa tahan lama. Ya, saya lakukan, saya senang itu. Kemarin saya masih saya, Mas, beras itu ada habis tuh. Ya sudah, biarin saya di Bandung, awakmu mulai nanti tak bawain. Ya, puji Tuhan, saya ada buat. Enak berasnya itu sebenarnya. Ya, berasnya itu dikasih saya rasanya sudah rasanya luar biasa. Ya, saya apalagi belum diberikan ayam dengan daging walaupun tapi hati-hati supaya kita makan yang sebenarnya yang bisa membuat hidup damai, tidak menimbulkan penyakit. Ya, saya juga bersyukur sama Tuhan, sama Allah dalam Yesus, ya segala penyakit yang ada dalam tubuh saya ini sudah mulai berangsur-angsur mulai sembuh. Ya, dan saya itu kontrol itu sudah bawah 100, ya, dari bawah 100 itu sudah hampir normal. Jadi saya hari itu sampai ingat sampai apa ya, tapi jalan kaki sampai jauh, ya kembali lagi dari rumah, ya luar biasa. Ya, jadi kita harus hidup ya dengan sungguh-sungguh dan setuju dengan firman Tuhan, ya mendengar dan melakukan iman. Puji Tuhan, saudara Tuhan, yang firman Tuhan pada malam ini biar kita tetap setia dalam kita mengiring Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan ini kita akan pujikan dengan satu pujian indah kasih Tuhan. Ya.
Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hormat bagimu ya Bapa. Hamba mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Bahwasanya Tuhan senantiasa baik buat kami. Kau memelihara kami dari hari ke hari hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami agar kami dapat menjadi hamba yang bijaksana Tuhan. Senantiasa dengar-dengaran dengan firman-Mu. Mengerjakan firman-Mu, melakukannya setiap hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Agar kami tidak jatuh dalam setiap percobaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman. Diberkati kehidupannya. Keluarganya Tuhan perhatikan. Pelayanannya Tuhan senantiasa buat lebih indah lagi. Di dalam nama Tuhan. Pelihara kesehatannya Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga teringat buat Ibu Gembala. Buat keluarganya. Tuhan kasihani Tuhan. Tuhan pelihara Ibu Gembala kami. Semakin kuat, semakin sehat. Biarlah beliau senantiasa mengiring kami Tuhan. Melayani kami. Melayani Tuhan. Semakin indah di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap kami yang dalam ibadah kali ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berikan persembahan terbaik pada malam hari ini. Hari ini adalah minggu yang ketiga. Seperti biasa persembahan dijalankan 2 kali. Dimohon para hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Saudari Paten berdoa buat persembahan. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang tidak sudah Bapak berikan bagi kami mempersembahkan persembahan pada Tuhan. Jangan berkati kami dengan Tuhan, sehingga persembahan kami dilayani Tuhan kepada kerjaan. Amin. Haleluya. Kami Putri, Haleluya. mereka Tuhan, Haleluya. Tuhan kesehatan mereka. Amin. Terima kasih Bapak, kami Haleluya. dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, dan hidupnya berkenan kepada.
dan Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Inggris yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya, yang digumulkan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita berterima kasih ke hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah karena kita sehat, Bapak Ibu Saudara ya. Akhir-akhir ini banyak yang sakit ya karena hujannya, cuacanya tidak menentu ya, banjir ya, hujan terus menerus setiap hari. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaga badan kita supaya kita tidak sakit ya, kita bisa datang seperti pada malam hari ini bersekutu bersama saudara kita. Jadwal ibadah seperti biasa, sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, Tuhan memberkati singer, Tuhan memberkati tim musik, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. LCD sound system, Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Terima kasih pada hambanya yang selalu membersihkan rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kembali kami datang menyembah hadapan-Mu, ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan telah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, Bapa. Kami bersyukur firman saat ini mengingatkan pada kami agar supaya kami dengan kuat dan selalu setia
mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Kami berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Idris, yang Tuhan sudah percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di mana Bapak Pendeta Idris berada. Kiranya Tuhan turun campur tangan. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang bertugas pada malam jam ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik musik, song leader, singer, LCD, sound system yang mau bantu di dalam pengkhotbah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan di Galilea. Untuk selanjutnya kami persembahkan ke hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Tuhan yang mengatur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak hadir pada saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kos, yang ujian, yang skripsi, yang magang. Kiranya dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Boleh jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, memberkati orang tua mereka masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak yang di luar pulau, yang di luar kota, bahkan yang di luar negeri. Tuhan naungi, lindungi, dan Tuhan menjaga. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi keamanan yang ada, baik angkatan darat, angkatan laut, kepolisian, angkatan udara. Tuhan akan Densus 88. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan dan rasa tanggung jawab. Terima kasih, sehingga negara kami boleh aman senantiasa. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat Tuhan di mana berada. Tuhan memberkati lingkupi dengan kuat-kuasa darah Tuhan untuk menolong, membantu agar anak-anak Tuhan yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di dalam kekurangan. Terima kasih, memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa yang di dalam kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah yang ada, pemerintah negara kami Republik Indonesia yang terkasih, tetap berdasarkan Pancasila, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang untuk bertobat di bawah kaki salib Tuhan, memberkati kota Surabaya kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Presiden kami, memberkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah, para menteri dari pusat sampai daerah, kita DPR dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka bekerja takut Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anakku yang saat ini Tuhan Yesus pada saat ini ada di dalam kapal yang kudus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi persembahan anak-anak Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yang belum mengerti persembahan kiranya dimengertikan oleh Tuhan, sehingga semua anak-anak Tuhan tempat ini diberkati dengan kelimpahan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Allah yang baik. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Kuatkan kami anak-anakku di tempat ini Bapa. Terima kasih. Walaupun ombak, gelombang, angin ribut boleh datang, walaupun badai boleh menerpa,
Biarlah Tuhan memberi kuat kami. Kami tak bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami anak-anakku di tempat ini Bapa. Walaupun kami seringkali melupakan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami sampai detik ini. Kami ada pada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami ada pada saat ini karena Tuhan sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Tuhan tahu kedatangan kami, anak-anak pada saat ini. Bahkan sampai dasar hati kami Tuhan tahu. Tuhan Yesus, Tuhan, kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hibur. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Yang menderita banyak masalah dan banyak persoalan Tuhan sudah selesaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih. Tuhan berkati kami yang hadir, baik bawah maupun yang atas. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapak, dan kemudian tinggalkan ruangan yang suci ini. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang terjadi. Itulah sebabnya kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah akan buah kandunganmu, diberkati akan sekolah kuliahmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai malam jam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.